Tak main-main, Erick Thohir sebut dana yang dibutuhkan timnas Indonesia bisa tembus hingga 800 miliar rupiah per tahun. Dua kiper blunder, lini pertahanan keropos, timnas Indonesia dalam bahaya sebelum lawan Arab Saudi. Jersey baru timnas Indonesia siap diluncurkan, belum bisa dipakai lawan Australia. Compang-camping lini pertahanan timnas Indonesia saat away ke Arab Saudi, dicari pengganti Jordi Amat dari Liga 1. Simak info selengkapnya hanya di Bolala News. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa dana yang diperlukan federasi buat semua timnas Indonesia bisa tembus hingga 800 miliar rupiah. Di bawah pimpinan Erick Thohir ini semua timnas Indonesia dari senior, junior, hingga timnas wanita Indonesia pun mulai dipersiapkan dengan maksimal. Dengan persiapan yang baik ini, tentu saja tak bisa berjalan begitu saja. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air juga pasti membutuhkan dana atau biaya buat timnas Indonesia yang tak main-main. Apalagi diketahui, timnas Indonesia senior saat ini dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan melaju ke putaran ketiga, laga yang akan dilakoni tim Merah Putih pun banyak, karena timnas Indonesia akan menjalani laga kandang tandang. Untuk itu, tim asuhan Shin Tae-yong ini juga perlu bermain tandang ke Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, hingga Cina. Ini baru hanya untuk timnas Indonesia senior. Berbeda dengan timnas U17 Indonesia, tim yang saat ini ditukangi oleh Nova Arianto pun diketahui tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Mereka saat ini dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Kemudian, ada timnas U20 Indonesia yang saat ini tengah TC di Korea Selatan untuk persiapan mengikuti turnamen Seoul Earthon ASCAP 2024. Mengikuti TC dan turnamen ini dilakukan sekaligus sebagai persiapan tim asuhan Indra Syafri menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang bakal berlangsung September 2024. Selain mempersiapkan timnas putra dari berbagai kelompok usia, PSSI juga mulai mempersiapkan timnas wanita Indonesia dari usia U17 hingga senior. Bahkan sebelumnya timnas wanita Indonesia juga telah menjalani laga persahabatan melawan Hong Kong. Melihat agenda timnas Indonesia ini, tentu PSSI membutuhkan dana yang tak sedikit sebagai operasional agar semua kegiatan tim Merah Putih berjalan dengan lancar dan tak masalah. Orang nomor satu di PSSI itu mengatakan bahwa pihaknya tak bisa terus bergantung pendanaannya dari pemerintah saja. Walaupun sebelumnya pemerintah sudah memberikan pendanaan ke PSSI sebesar 120 miliar rupiah. Untuk itu, terbaru PSSI melalui anak perusahaan PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, bekerja sama dengan Bank Mandiri. Dalam kerjasama ini PSSI dipastikan mendapat gelontoran dana sebesar 80 miliar rupiah. Erick Thohir menjelaskan bahwa dana yang didapatkan ke PSSI ini tidak sepenuhnya buat federasi saja. Akan tetapi, 5%-nya juga diberikan kepada yayasan yang memang dipergunakan untuk membantu pemain atau mantan pemain timnas Indonesia. Mantan pemilik Inter Milan tersebut membeberkan dengan jelas bahwa biaya yang dibutuhkan timnas Indonesia memang sudah ada perhitungannya. Menurutnya, PSSI sudah merinci anggaran yang dibutuhkan buat semua timnas Indonesia setidaknya ada 500 miliar rupiah hingga mencapai 800 miliar rupiah. Ia menekankan bahwa dana yang bisa mencapai 800 miliar rupiah tersebut bukan buat lain seperti kebutuhan liga dan yang lain. Namun, ini hanya berfokus kepada kegiatan timnas Indonesia dan dana yang dibutuhkan tak main-main. Untuk itu, Erick sangat senang apabila ada pihak swasta pun ikut membantu timnas Indonesia. Pasalnya, dana yang dibutuhkan buat skuad Garuda menjalani persiapan jangka panjang tersebut tak main-main hingga hampir tembus 1 triliun rupiah. Timnas Indonesia dalam bahaya besar sebelum bertandang ke markas Arab Saudi di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 September 2024 di King Abdullah Sport City, Jeddah. Meski begitu, Shin Tae-yong dipastikan pusing sebelum laga ini. Pasalnya, lini pertahanan timnas Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dua pemain langganan timnas Indonesia dipastikan absen saat jumpa Arab Saudi.
Keduanya adalah Jordi Amat dan Justin Hubner. Jordi Amat absen karena cedera. Pemain 32 tahun tersebut harus menjalani pemulihan selama 4 pekan ke depan. Sementara Justin Hubner masih menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Hal ini membuat Shin Tae-yong harus menyiapkan rencana cadangan di sektor pertahanan. Saat ini, tinggal nama Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Muhammad Ferrari yang berposisi sebagai bek tengah murni. Shin Tae-yong juga makin pusing jika memikirkan opsi kiper untuk laga lawan Arab Saudi. Pasalnya, Martin Paes dipastikan absen lawan Arab Saudi. Pemain FC Dallas baru bisa tampil saat jumpa Australia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih punya Hernando Ari dan Adi Satrio di sektor penjaga gawang. Namun, keduanya melakukan blunder pada lanjutan pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pekan ketiga jadi minggu terakhir sebelum Liga 1 diliburkan karena FIFA Matchday. PSSI dan Erspo dikabarkan akan segera meluncurkan jersey terbaru untuk Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia, Marshall Masita. Marshall mengatakan desain terbaru jersey Timnas Indonesia sudah ada. Jersey tersebut nantinya untuk seragam perang ketiga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru mempunyai 2 jersey buatan Erspo yakni merah untuk kandang dan putih baju tandang. Jersey itu sudah mulai dipakai Timnas Indonesia kala melawan Vietnam dalam pertandingan ketiga dan keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Maret 2024. Kata Marshall, sampai saat ini pihaknya belum bisa meluncurkan seragam ketiga skuad Garuda. Sebab, masih dalam pembahasan di internal sebelum nantinya diinformasikan ke publik. Lanjut Marshall, untuk pembuatan jersey ketiga Timnas Indonesia dikerjakan tidak terburu-buru. Ia tidak ingin seperti saat peluncuran jersey kandang dan tandang Timnas Indonesia. Saat itu publik menaruh rasa kekecewaan terhadap desain jersey kandang dan Timnas Indonesia. Desain tersebut dinilai terlalu simpel. Kemungkinan besar launching jersey ketiga Timnas Indonesia baru akan dilakukan pada tahun depan. Proses itu masih lama dilakukan karena memang ingin memberikan yang terbaik bagi supporter. Timnas Indonesia dipastikan akan melawan Arab Saudi dengan kondisi compang-camping di lini pertahanan. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga September mendatang, Timnas Indonesia justru diterpa sejumlah masalah ketersediaan pemain. Terutama untuk lawan Arab Saudi di laga perdana, di mana Timnas Indonesia akan bertandang ke King Abdullah Sport City, Jeddah. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan sejumlah pemain belum bisa tersedia dalam laga itu dengan sejumlah alasan. Pertama, tentu kiper yang baru saja mendapat status layak membela Timnas Indonesia, Martin Paes karena tidak cukup waktu untuk mendaftarkan untuk pertandingan. Namun Shin Tae-yong memastikan tetap akan membawa Paes ke Arab Saudi. Justin Hubner dipastikan absen 1 laga saat lawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning saat putaran kedua sebelumnya. Sementara Jordi Amat yang harusnya tersedia juga kini dipastikan absen karena cedera yang didapat di Liga Malaysia. Sosok pengganti Jordi Amat dipastikan adalah bek yang bermain di Liga 1 seperti diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Shin Tae-yong memastikan sama sekali tidak mempertimbangkan Elkan Bagot meski Justin Hubner dan Jordi Amat absen. Sekian news flash hari ini, nantikan berita selanjutnya. Salam olahraga.